Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Mari kita buka kegiatan bimbingan dan penyuluhan kita pada pertemuan kedua untuk KMK UPB pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat dipertemukan di jalur online ini. Semoga apa yang kami bicarakan pada hari ini mampu menguatkan kami sebagai pribadi, orang muda yang dewasa, yang membentuk iman kami karena Kristus Yesus. Berkatilah kami agar kami menjadi pengurus KMK UPB dan menjadi anggota KMK UPB yang baik dan seturut kehendak-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami menjadi mahasiswa Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan bimbinglah kami agar kami menjadi pribadi yang suka melayani. Dan yang paling utama, pakailah hidup kami agar kami selalu mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan bimbingan dan penyuluhan kita pada pertemuan kedua. Materi pada hari ini adalah suara hati dan kaum muda. Marilah kita mendalami materi ini sebagai bentuk konsekuensi logis kita menjadi orang muda Katolik, dan yang paling utama kita menjadi mahasiswa Katolik, terutama menjadi pengurus KMK UPB dan juga menjadi anggota KMK UPB, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang mampu menjadi terang dan garam. Nah, teologi Katolik menekankan pentingnya peranan suara hati dalam menentukan kebenaran atau kekeliruan. Jadi itu adalah teologi Katolik. Mengapa itu penting? Nah, kita mengambil dokumen, dalam dokumen yang muncul akhir-akhir ini, ya, seperti dokumen konferensi para uskup di Irlandia secara umum mendefinisikan suara hati sebagai kepekaan akan kebenaran atau kekeliruan dan kepekaan akan prinsip-prinsip fundamental untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Nah, jadi sekali lagi, konferensi para uskup Irlandia itu mendefinisikan suara hati sebagai kepekaan akan kebenaran atau kekeliruan dan kepekaan akan prinsip-prinsip fundamental untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Nah, itu harus dipahami sebagai bentuk konsekuensi logis kita menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Mengapa kita harus paham itu? Kita sebagai orang muda Katolik, mahasiswa Katolik, kita menjadi pengurus KMK UPB, menjadi anggota KMK UPB, kita membawa nama Katolik, kita beriman Katolik, kita bergabung dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik karena Yesus Kristus dan iman warisan para rasul, ya, kepemimpinan yang tidak terputus, dan kita harus menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama. Dan bukan karena kita yang memilih Kristus, tapi Kristuslah yang memilih kita. Ya kan? Akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah, ya, untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Dan tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suara hati itu adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita karena kehendak bebas yang diberikan Allah adalah ilahi yang diturunkan kepada manusia. Artinya berkat ilahi itu diberikan kepada manusia karena manusia secitra dengan Allah. Kehendak ilahi itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kembali kepada Kristus karena, ya kan, kita hidup untuk menuju Kristus. Jadi kita harus tahu makna kehidupan kita. Hidup kita itu adalah menuju kepada Kristus, menuju kepada Allah, menuju kepada Roh Kudus. Ya kan? Maka kita harus tunduk kepada Allah, ya, lalu lawan iblis dan dia akan lari daripadamu.
Itulah surat Yakobus, ya kan, hendaknya kamu tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Mengapa kita harus tahu bahwa suara hati itu adalah sesuatu yang dapat, ya kan, membawa kepekaan akan kebenaran atau kepekaan akan kekeliruan, dan bahkan kepekaan akan prinsip-prinsip fundamental untuk yang melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Mengapa seperti itu? Karena suara hati itu berdasarkan kehendak Allah. Tapi suara hati itu kalau tidak berdasarkan kehendak Allah, suara hati itu bisa sesat kalau kita melakukan perbuatan yang jahat terus-menerus dan tidak bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara lebih umum suara hati bisa didefinisikan sebagai membedakan secara terpilah-pilah nilai-nilai moral yang harus dipilih pada situasi khusus. Mengapa kita harus paham nilai-nilai moral, terutama moral Kristiani? Hendaknya kita harus hafal 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, ya, ajaran-ajaran gereja, dogma-dogma gereja. Ingat, gereja Katolik itu adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kita harus hafal itu 10 perintah Allah, karena 10 perintah Allah itu adalah moral dasar yang mengikat hubungan cinta kasih antara Allah dan manusia. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kita akan sebentar lagi melaksanakan UAS. Apa yang kita lakukan? Belajar dengan sungguh. Jalan kekudusannya adalah belajar. Ingat, ya, kalau kita ingin mendapat nilai yang baik, kita harus mencapai itu dengan belajar yang sungguh. Itulah dia menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan Kristus. Mengandalkan Kristus itu harus kita berjuang mengikuti jalan salib Yesus Kristus, bukan menyontek. Menyontek itu melanggar moral. Mengapa? Karena moral kita adalah moral Kristiani. Kalau kita menyontek atau mengepek atau melakukan tindakan-tindakan kecurangan untuk mendapat nilai, itu melawan suara hati kita. Kalau kita terus melawan suara hati kita akan tumpul, dan akibatnya kita tidak akan sampai menuju kepada Kristus. Maka kalau kita dapat nilai A, itu jangan dulu bangga kalau kita ngepek. Ya. Memang betul dunia memilih nilai A yang lebih tinggi daripada nilai C. Tetapi apakah cara-cara mendapat nilai A itu berdasarkan prinsip-prinsip moral Kristiani? Kalau prinsipnya menyontek, mencuri, itu kan melanggar 10 perintah Allah. Nah, maka kita sebagai orang muda Katolik, mahasiswa Katolik, pengurus KMKUPB, ya kan, mahasiswa Katolik yang ada di Universitas Pancabakti, ya, harus pro ecclesia et patria, demi gereja dan tanah air, harus menjadi terang dan garam. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik itu kita belajar terus-menerus, ya, sesuai dengan driving forces atau faktor penggerak yang dulu pernah kita rumuskan. Bagaimana orang muda Katolik itu bisa beriman dengan mantap, ya, terus menerus menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya, kita harus punya moralitas hidup Kristiani yang tinggi dan juga spiritualitas belajar, ya kan, yang tinggi. Jadi kalau kita punya moralitas yang tinggi, lalu kita spirit belajar kita tinggi, nilai yang akan dihasilkan itu adalah demi kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita moralitas kita tinggi, lalu spiritualitas kita rendah, jadi kita tidak akan bisa mengerjakan apa-apa, ya kan? Jujur, akhirnya apa yang terjadi, ya kan? Nilai kita E. Nah, itu juga tidak baik. Begitu juga kalau moralitas spiritualitasnya tinggi, moralitasnya rendah, kita menghalalkan segala cara. Mau belajar, ngepek, nyontek, pokoknya semuanya baguslah. Tetapi itu artinya kita spiritualitas kita tinggi. Ya, melobi sana, melobi sini, tetapi tidak memiliki moralitas yang tinggi. Itu moralitas kita rendah. Begitu juga yang parah. Udah tahu mau UAS, belajar rendah, ngerjakan tugas rendah, ke kampus rendah, ya kan? Akibatnya apa yang terjadi? Ya kan? Nilai kita rendah dan lama-lama kita bisa di DO. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaknya kita bisa menghafal 10 perintah Allah itu sebagai moral Kristiani, moral dasar Kristiani yang paling pokok. Karena kita tahu bahwa 10 perintah Allah itu diberikan kepada bangsa Israel melalui perantara Nabi Musa untuk mengatur tata moral, mengikat bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Begitu juga dengan kita. Kita adalah orang-orang pilihan Allah, ya, yang dipilih Allah menjadi pengikut Kristus. Untuk itu kita harus mengikat diri kita, ya, agar kita selalu berada
di dekat Allah dan mengikuti jalan salib Yesus Kristus itu. Nah, 10 perintah Allah itu kan tidak sulit sebenarnya. Mengapa kita menjadi sulit? Karena kita tidak membiasakan untuk mengingat dan menghafal. Ya, di sini kan pasti ada yang fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, fakultas pertanian. Ya kan, boleh saya tanya, rata-rata pastilah menghafal semuanya. Ya, tidak mungkin kita tidak memiliki, ya kan? Kalau kita menjadi sarjana itu kan pengetahuan iman kita sudah teruji dan terukur. Nilai-nilai yang kita dapatkan, kalau kita mendapat nilai A, untuk mencapai nilai A itu kan mungkin 80 ke atas. Berarti kekeliruan kita 20%. Tapi kalau misalnya udah S2 harus 85, kekeliruannya 15%. Ya kan? Tapi rata-rata nilai 80, ya kan, A. Ya kan? Memang ada A+, ya kan, A bintang kalau 100, ya kan? Tetapi ya A. Ya kan, berarti kita harus tahu, ya kan, batasan ilmu kita itu ya kita mencapai 80% minimal bisa dapat A. Kalau hanya 70% B, 60% ya C. Berarti ada, ya kan, penguasaan ilmu yang hanya sebatas 60% saja. Nah, itu kan ada indikatornya. Ya, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, enggak tahu lagi lah, mungkin ada tambahan-tambahan lain. Ya, mungkin ada komposisi yang berbeda. Nah, itu semua sudah diformat sebagai bentuk cinta kita. Ya, kepada, ya kan, prinsip-prinsip keilmuan. Cintalah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 10 perintah Allah itu, kita tahu bahwa 10 perintah Allah itu diberikan kepada Nabi Musa melalui perantaraan Nabi Musa kepada bangsa Israel untuk mengikat bangsa Israel agar selalu setia kepada Tuhan Allah. Sehingga Allah lah yang menuliskan loh batu itu. Tetapi karena ketegaran tengkuk bangsa Israel, melihat Musa tidak turun dari gunung, ya, tempat di mana Musa berjumpa dengan Allah, ya kan? Karena kalau bukan Musa yang naik ke sana pasti mati. Ya kan? Karena orang yang dipilih Allah saja yang bisa sampai ke hadirat Allah. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Mereka lalu mendesak Harun, ya, abangnya Musa, untuk membuat anak lembu emas sebagai Tuhan mereka. Karena Musa, ya, mereka pikir mati. Rupanya ketika Musa, ya, sedang asik bergaul dengan Allah, apa yang terjadi? Ya kan, Allah memperingatkan Musa bahwa bangsanya sudah melakukan kekejian bagi Allah, yaitu perzinahan, yaitu membuat anak lembu emas. Turunlah Musa, digilingnya loh batu, ya, tulisan Tuhan tadi, ya, dan juga anak lembu emas, suruh diminum. Ribuan bangsa Israel mati. Tetapi akhirnya Musa merasa kasihan dan iba dan bertobat. Ya, itu adalah kesalahan Musa. Akhirnya Musa kembali lagi untuk meminta pengampunan dari Allah, dan akhirnya dialah yang memahat loh batu itu. Nah, dalam 10 perintah Allah itulah moral dasar Kristiani itu terletak, dan begitu juga untuk moral dasar orang Yahudi, ya, untuk mengikatkan diri pada, ya kan, moral dasar yang jelas mengikat kita untuk menjadi pribadi yang baik dan benar dan mengikuti jalan kekudusan dan jalan kesucian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya kan, 10 perintah Allah itu kan tidak sulit kalau kita mau menghafalnya. Maka di sekretariat KMK nanti silakan bagi pengurus KMK, ya, atau anggota KMK mengetik barang itu, ditempel supaya dihafal, dibingkai baik-baik, ya. Ya, bagaimana lah kita bisa, ya kan, menjadi pengurus KMK atau menjadi anggota KMK atau menjadi organisasi yang lainnya kalau tidak hafal 10 perintah Allah. Karena moral dasar Kristiani itu, ya kan, salah satu fundamentalnya adalah 10 perintah Allah. Nah, dalam perintah Allah itu kan apa yang dibunyikan di situ, ya kan? Tuhan bersabda, akulah Allah Tuhanmu. Yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia, ya kan? Kemudian yang ke-9, jangan ingin berbuat cabul. Yang ke-10, jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Baik. Ada yang mulai menghafal dan mulai tahu. Nah, kalau kita sudah hafal dan tahu, harus kita implementasikan dengan kita laksanakan. Kalau kita tahu, ya kan, mencontek itu adalah mencuri, ya kan?
maka kita tahu itu melanggar moral atau berdosa kita, ya kan? Moral Kristiani itu kan untuk diikuti, ya, sama seperti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita itu, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan misalnya kita mencontek, sama seperti Ananias. Ananias ini kan dengan istrinya agak aneh, ya. Bukan Ananias, ada beberapa orang di dalam Perjanjian Baru. Nah, Ananias ini kan dia sudah menasarkan atau sudah menyerahkan 100% hartanya, rumahnya untuk, ya kan, pelayanan umat. Tetapi aneh, dia mengutip, ya kan, dari rumahnya sendiri 10%. Lalu apa yang terjadi dengan Ananias? Ananias itu kan mati karena dia itulah tadi. Sama seperti orang yang mencontek. Mencontek itu kan kita belajar sendiri, buat PN sendiri, ya kan? Lalu kita melihat sendiri, buku kita sendiri, catatan kita sendiri, ya kan? Tapi kok kita salah? Ya itulah tadi. Ya konsepnya sama seperti Ananias itu tadi. Dia misalnya punya barangnya sendiri, dia serahkan kepada umat, tetapi dia minta untung 10%. Begitu juga dengan kita. Akibatnya apa yang terjadi dengan Ananias? Mati. Nah itu, upah dosa adalah maut. Wah, itu binasa dia. Sama seperti kita, ya. Jadi itu yang harus dipahamkan kepada kita. Begitu juga 3 dosa berat yang tidak boleh kita lakukan, yaitu membunuh, berzina, dan menghujat Roh Kudus. Nah, dosa-dosa lain itu melemahkan kita untuk mencintai Tuhan Allah. Jadi karena dosa kita, maka kita terpisah dari Allah. Makanya ada Yesus Kristus Sang Juru Selamat untuk, ya kan, menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dan tanpa ya nama Yesus Kristus tidak bisa sampailah kita ke hadapan Allah Bapa di surga. Nah begitu, maka saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 10 perintah Allah itu menjadi landasan moral di situ, ya kan? Contohnya orang yang sudah menerima sakramen perkawinan, kalau dia melakukan hubungan seks dengan bukan istrinya yang sah, telah menerima sakramen perkawinan, dia berzina. Maka bagi orang yang dibaptis, dia tidak boleh menerima sakramen Ekaristi karena dia dalam halangan. Karena dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi orang yang bisa menerima tubuh dan darah Kristus itu adalah orang yang mencintai Tuhan Allah dengan total, dengan tidak melakukan kejahatan atau menentang Allah. Kita tahu siapa penantang Allah. Dialah Saitan. Saitan itu adalah iblis. Jadi arti Saitan dalam bahasa Ibrani itu adalah penantang. Dialah iblis. Jadi jangan menantang Allah. Ya. Karena apa? Karena yang menantang Allah itu adalah sang iblis. Ya kan? Jadi iblis ini lalu menguasai dunia ini. Makanya dunia ini, ya kan, butuh penebusan dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu belas kasih Allah, begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dari seluruh alam semesta ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah itu. Begitu juga dengan 5 perintah gereja. Banyak di antara kita 5 perintah gereja ndak hafal, alasannya lupa. Dulu ndak tahu, sekarang lupa. Ya biasa alasan kita karena mahasiswa kan. 5 perintah gereja, ya kan? Apa yang harus kita lakukan dalam perintah gereja yang pertama? Gereja itu kan didirikan Yesus atas dasar para rasul. Ya kan, 5 perintah gereja. Perintah gereja yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Ingat perbuatan yang dilarang tadi itu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sudah dijelaskan oleh Yesus dalam Perjanjian Baru dan juga dalam 10 perintah Allah itu. Ya kan? Dari 10 perintah Allah itu ada 8 kata jangan dan 2 kata perintah. Ada 8 kata jangan. Kemudian ya, kuduskanlah, itu perintah. Hormatilah, itu perintah. Tapi ada 8 kata jangan. Berikutnya perintah gereja yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Ini sering kita langgar. Ya, berikutnya yang keempat, ya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, ini sering kita lupa lakukan. Kita nyelonong-nyelonong aja, ya, menerima sakramen Ekaristi, padahal sudah diperintahkan oleh gereja bahwa akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu paling minimal dalam tahun itu. Semakin sering mengaku dosa itu semakin baik, karena cacat celah dosa itu harus diakui di depan Allah untuk dihapuskan oleh Allah. Nah,
terutama dosa-dosa mortal, dosa-dosa yang menyebabkan kematian, tidak berjumpa dengan Allah, yaitu berzina, membunuh, dan menghujat Roh Kudus.